Sekarang kita mempresentasikan untuk tugas akhir mata kuliah Big Data dengan judul Analisis Tren Penyakit Terbanyak di RITP BPJS Kesehatan. Boleh di next. Nah, untuk anggotanya akan saya sebutkan. Yang pertama ada Muhammad Rafli Akbar Rosli dengan NPM 092, ada Zulkifli Mujamil dengan NPM 124, ada Fauzi Akmal Hikbatullah dengan NPM 129, ada saya sendiri Muhammad Barita Sadana dengan NPM 121, ada Meta Nur Aryani dengan NPM 123, ada Rai Dedet Ramadan dengan NPM 130, dan ada Alfi Akbar Ramdan dengan NPM 132. Kita mulai dengan latar belakang. Permasalahan yang dihadapi adalah data medis yang luas dari Rumah Sakit Ibu dan Anak selama periode 2015 sampai 2018. Berpotensi besar memberikan wawasan penting dalam identifikasi pola penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kasus penyakit tertentu. Namun, tanpa analisis yang tepat, data ini hanya menjadi kumpulan informasi yang tidak terpakai. Hal ini menghambat rumah sakit dalam memanfaatkan teknik big data untuk mengidentifikasi pola, memprediksi tren penyakit, memperkirakan kebutuhan layanan kesehatan di masa depan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, di sini ada solusi, yaitu mengimplementasikan teknologi big data untuk menganalisis data medis secara efisien, memanfaatkan data historis rumah sakit dalam mengidentifikasi pola kesehatan pasien, memprediksi tren penyakit, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengambilan keputusan berbasis data dengan dukungan sistem penyimpanan data yang terstruktur, serta visualisasi hasil analisis data yang besar dapat diubah menjadi wawasan berharga yang mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Di sini juga ada tujuannya. Yang satu itu mengidentifikasi penyakit yang paling sering terjadi dan mengamati perubahan selama beberapa tahun, memprediksi tren penyakit di masa yang akan datang untuk membantu pihak rumah sakit dan otoritas kesehatan dalam mencegah dan perencanaan. Di sini terakhir mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan layanan kesehatan yang produktif dan responsif terhadap kebutuhan populasi. Nah, di sini ada deskripsi masalah. Yang pertama itu, apa masalah yang ingin dipecahkan? Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penyakit yang paling sering terjadi di rumah sakit ibu dan anak pada periode 2014 sampai 2016. Fokusnya adalah menemukan tren penyakit yang meningkat atau menurun yang dapat digunakan untuk perencanaan strategis kesehatan lebih baik. Nah, yang kedua ada mengapa masalah ini penting. Analisis ini penting karena dapat membantu rumah sakit mengalokasikan sumber daya dan merencanakan program pencegahan yang lebih tepat berdasarkan pola penyakit. Informasi ini juga berguna bagi otoritas kesehatan untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap penyakit yang sering terjadi di masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengapa masuk dalam big data? Data dari 3 tahun mencakup ribuan catatan medis yang tidak hanya besar dalam ukuran tetapi juga terdiri dari data variatif dan semi terstruktur, misalnya gejala dan kondisi pasien. Analisis big data mampu menangani volume dan kompleksitas data ini untuk menemukan wawasan yang bermakna. Selanjutnya, di sini ada sasaran khusus. Yang pertama, identifikasi pola kesehatan, menggali pola data kesehatan untuk mengidentifikasi kondisi umum dan tren penyakit pada pasien. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi operasional, menyediakan data untuk membantu pengelolaan sumber daya rumah sakit yang lebih efisien. Yang ketiga, prediksi kebutuhan layanan, menggunakan data historis untuk memprediksikan lonjakan permintaan layanan tertentu. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen rumah sakit
dengan memberikan wawasan data yang relevan. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas perawatan, mengidentifikasi perawatan yang membutuhkan perbaikan berdasarkan data pasien untuk meningkatkan kepuasan dan hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber data. Jadi data ini diambil dari portal data JKN BPJS berupa data internal yang terstruktur dalam tabel diagnosis kode LCD X, jumlah admisi, dan jumlah peserta data. Jumlah peserta. Data ini terkait operasional BPJS Kesehatan dalam program JKN mencakup peserta status kepesertaan, klaim, pembayaran, dan informasi kesehatan lainnya. Nah, di sini ada atribut, deskripsi, komoditas, data tipe, valence, unit, dan sumber. Antara lain atributnya ada nama penyakit, jumlah kasus, tahun, kode LC, ICD, proporsi. Nah, di deskripsinya ada nama jenis penyakit, jumlah kasus penyakit yang tercatat, tahun pencatatan data, kode klasifikasi penyakit LCD-10-nya, presentasi kasus terhadap itu. Lalu kemudian ada komoditas. Nah, di sini itu isinya ada atributnya penyakit, semuanya penyakit ya. Terus data tipenya yang pertama ada teks, integer, teks, dan float. Nah, boleh dilanjut di next. Nah, kemudian ada metode. Metode yang kita gunakan adalah metode deskriptif statistik. Jadi metode deskriptif statistik ini adalah teknik dalam analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan karakteristik utama dari suatu data tanpa membuat kesimpulan atau menetralisasi lebih lanjut. Alat dan teknologi yang kami gunakan itu antara lain ada laptop sebagai device, lalu bahasa pemrogramannya kita menggunakan Python, dan untuk code editor kita pakai Google Colab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang digunakan. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu pada tahap ini data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, seperti database rumah sakit, survei, laporan medis, atau KPI yang terkait kesehatan. Tujuannya itu memastikan semua data yang diperlukan tersedia dan lengkap. Yang kedua ada praproses data. Di sini itu melibatkan pembersihan data, menangani nilai yang hilang, mengoreksi data yang salah, dan memastikan format data seragam. Tujuannya itu untuk menyediakan dataset yang konsisten, bersih, dan siap untuk dianalisis sehingga hasil analisis lebih akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga di sini ada analisis data. Analisis data ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Tujuannya itu untuk mendapatkan wawasan yang dalam tentang data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam proyek, misalnya faktor risiko atau tren penyakit. Yang keempat ada visualisasi data, yaitu pada tahap ini data divisualisasikan dalam bentuk grafik, peta, atau infografis agar hasil analisis lebih mudah dipahami. Tujuannya sendiri yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada pelaporan dan penyimpulan. Tahap ini mencakup pembuatan laporan akhir dari seluruh temuan proyek, presentasi hasil, serta rekomendasi berdasarkan analisis. Dan tujuannya sendiri yaitu mendokumentasi hasil proyek secara komprehensif dan menyusun rekomendasi untuk tindakan atau kebijakan yang akan datang. Oke, boleh selanjutnya di share screen untuk Google Colab-nya. Julpa.
Dari data yang digunakan dalam metode analisis deskriptif ini, kita menggunakan Google Colab, pakai bahasa Python, menggunakan data seperti data mining. Yang pertama kita nge-import library dari Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. Lalu selanjutnya kita masukkan file CSV-nya, yaitu data BPJS ke dalam data frame. Lalu kita menampilkan hasil dari data frame ini. Di data frame ini ada beberapa header. Yang pertama ada nomor, kode ICD-X, lalu diagnosis primer, lalu jumlah admisi, jumlah peserta, dan juga tahun. Untuk jumlah barisnya yaitu ada 400 dan juga kolomnya ada 6 dengan rentang tahun dari 2015 sampai dengan 2018. Selanjutnya yaitu pre-processing data. Yang pertama dilakukan yaitu menghapus spasi pada nama kolom, lalu menghapus tanda kutip pada data numerik seperti jumlah admisi dan juga jumlah peserta. Selanjutnya menangani missing value, yaitu dilakukan di diagnosis primer. Lalu selanjutnya yaitu menambah kolom tahun sebagai integer, lalu mendeteksi data duplikat, serta terakhir menampilkan statistik deskripsi setelah preprocessing. Ini untuk output dari statistik deskripsinya setelah di-processing. Menampilkan nilai rata-rata, terus count, standar deviasi, min sama max, lalu 25%, 50%, dan juga 75%. Selanjutnya ini untuk menampilkan data frame head-nya. Jadi dia cuma nampilin 5 data teratas doang. Selanjutnya ke bagian visualisasi. Di visualisasi yang ini kita menampilkan plot diagnosis primer dengan jumlah peserta. Jadi kita cuma menampilkan top 10-nya aja. Dari hasil plot ini kita sistem menyimpulkan kalau yang tertinggi itu yaitu single spontaneous delivery, dan yang terendah yaitu contraceptive management. Selanjutnya ada statistik deskripsi untuk statistik deskripsi tambahan. Yang pertama ada mean, median, mode, standar deviasi, dan juga range. Ini untuk statistik deskripsi tambahannya, outputnya yaitu minnya sekitar 17.000, terus median nilai tengahnya yaitu 4.330, terus modusnya yaitu 2.225, standar deviasinya itu 46.000, dan juga range-nya yaitu 356.287. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Di sini untuk menghitung jumlah kemunculan diagnosis per tahun. Terus ada mendapatkan diagnosis yang paling sering muncul setiap tahunnya, dan ada juga diagram batang untuk diagnosis terbanyak per tahun. Di sini di tahun 2015 itu jumlah diagnosis yang paling banyak. Itu ada essential primary hypertension. Terus di tahun 2016 itu ada abdominal pregnancy, 2017 juga sama, abdominal pregnancy, 2018 juga sama, ada abdominal and di sini ada abdominal and pelvic pain. Terus untuk selanjutnya di sini memastikan kolom yang relevan ada misalnya tahun dan jumlah kasus. Di sini kita menambahkan label dan judulnya. Untuk di tahun 2015 ini sekitar 31 ribuan, 310 ribuan. Terus di tahun 2016 ada 330 ribuan,
di tahun 2016 itu ada melewati 350.000. 2017 dan 2018 itu sekitar 300 lebih. Hasil analisisnya ini distribusi jumlah peserta penduduk, pola distribusi data dengan sedikit scale kanan. Artinya terdapat beberapa diagnosis dengan peserta yang sangat besar. Terus bar plotnya menunjukkan diagnosis primer yang paling umum, top 10. Terus ada scatter plot memperlihatkan hubungan antara jumlah admisi dan jumlah peserta. Statistik deskriptif tambahan memberikan ringkasan data numerik yang lebih detail. Box plot menunjukkan beberapa outlier pada jumlah peserta. Terus ada grafik diagnosis terbanyak per tahun memberikan pandangan tentang tren diagnosis utama selama periode waktu. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi tugas akhir untuk mata kuliah Big Data dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul palo